Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Raji Gereja Febri Sutomani, NIM 67 2023 092. Saya Wahyu Haji Prasetyo, NIM 67 2023 098. Saya Daniel Saputra, NIM 67 2023 254. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang pembuatan laporan tugas rancang sistem basis data dengan topik penelitian toko bangunan. Untuk penjelasan pertama, akan menjelaskan tentang latar belakang toko bangunan dan mengapa kami memilih topik penelitian toko bangunan. Toko bangunan adalah kegunaan yang digunakan untuk bisnis untuk penyediaan barang-barang bangunan. Mereka menjual berbagai barang-barang bangunan untuk membangun rumah dan bahan material sampai barang untuk aksesoris rumah tangga. Toko yang kami wawancara bernama TP Putra Manunggal dengan nama pemilik Bapak Tri Wibianto. Toko bangunan ini berdiri sejak tahun 2013 dan jam operasional toko dari jam 8 sampai jam 4. Toko ini terletak di Jalan Kembang Sari, Kopeng, Perempatan Tambangan. Aturan dalam toko ini tidak boleh melakukan bon atau hutang kecuali pelanggan tetap yang sering membeli di toko tersebut. Dengan itu, alasan kami memilih studi kasus ini ingin membantu owner dalam melakukan bisnis dengan cara membantu owner dalam memanage dan mempermudah dalam mengatur keluar masuknya barang. Karena banyaknya pembeli yang membeli barang-barang bangunan di tempat tersebut. Disebabkan tempat tersebut merupakan tempat strategis sehingga kurangnya dalam manage keuangan dan keluar masuknya barang dalam melakukan transaksi kepada konsumen yang membeli. Dan dalam melakukan transaksi menggunakan aplikasi konsumen bisa memesan barang dari tempat yang jauh atau via online sehingga owner dapat menjangkau konsumen lebih jauh. Untuk tujuan dan manfaat, tujuan dari pembuatan aplikasi toko bangunan adalah membantu menyimpan data barang, pembayaran, pemesanan, dan detail pemesan secara aman, akurat, lengkap, dan cepat. Manfaat dari aplikasi toko bangunan adalah diantaranya kemudahan dalam membeli barang dapat di mana saja dan kapan saja, memungkinkan pelanggan untuk melakukan transaksi secara lebih efektif, dan membantu karyawan dalam menganalisis data barang pembelian dan lain-lain. Sasaran, mencari pembeli seperti kontraktor, tukang, pemilik rumah, dan pengusaha properti yang membutuhkan material konstruksi dan peralatan bangunan. Stakeholder internal, pemilik memiliki hak pengambilan keputusan penentu arah bisnis dan pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan jangka panjang. Karyawan memiliki jaminan ekonomi dan kesejahteraan pekerja. Stakeholder eksternal, customer, jaminan kualitas produk dan hak kapasitas harga yang layak. Supplier memiliki hak penyediaan barang atau jasa yang mendukung operasional perusahaan. Masyarakat mendapatkan dampak positif dari keberadaan toko bangunan, mempermudah dalam mencari barang-barang material. Selanjutnya, ruang lingkup. Ruang lingkup toko bangunan mencakup berbagai produk dan layanan yang berkaitan dengan industri konstruksi, renovasi, dan perbaikan rumah. Toko bangunan merupakan tempat yang menyediakan berbagai macam material bangunan, peralatan, dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk konstruksi, perbaikan, atau pemeliharaan properti. Berikut adalah beberapa komponen umum dalam ruang lingkup toko bangunan. Yang pertama ada material bangunan. Itu penjual material bangunan seperti batu, bata, semen, kayu, besi, kaca, keramik, genteng, dan material konstruksi lainnya. Kedua ada perkakas dan peralatan konstruksi. Menyediakan perkakas dan peralatan konstruksi seperti palu, gergaji, linggis, tang, gerobak dorong, dan peralatan listrik. Kemudian ada cat dan peralatan pengecatan, seperti penjual cat, kuas, peralatan pengecatan lainnya. Pemesanan, kemudian pemesan dan pembeli barang lewat aplikasi. Pengiriman, menyediakan opsi pengiriman dengan tarif yang sudah ditentukan. Yang terakhir ada pembayaran, menyediakan opsi pembayaran tunai dan non-tunai. Untuk bab yang kedua, kami akan menjelaskan tentang profil perusahaan. Overview. Usaha TP Putra Manunggal sangat dapat dipercaya karena telah berdiri sejak 2013. Dengan kualitas dan pelayanan dari usaha toko bangunan ini, kami mampu menarik pelanggan sehingga reputasi toko bangunan ini menjadi mitra terpercaya dalam memenuhi kebutuhan material konstruksi. Keunggulan bersaing, pelayanan,
Karyawan TB Putra Manunggal membantu pelanggan dalam penyediaan kebutuhan material sesuai konsumen dan membantu dalam pelayanan pengiriman barang. Kualitas produk, penyediaan kualitas produk yang terpercaya dalam penggunaan proses pembangunan. Untuk struktur organisasinya ada owner, karyawan, dan di karyawan dibagi menjadi dua, pengirim barang dan pelayan. Untuk proses bisnis, pertama, start. Di dalam start akan mengisi registrasi atau login ke dalam aplikasi. Setelah itu akan divalidasi, dan jika akun atau user name salah akan kembali lagi ke registrasi login. Selanjutnya akan masuk ke dalam menu aplikasi. Lalu user akan memilih barang yang ingin dipesan. Setelah itu memeriksa stok yang dipesan. Jika ada, lanjut ke transaksi. Jika tidak, transaksi batal. Pilihan diantar atau dibawa pembeli. Jika pilihan diantar, akan mengecek ketersediaan sopir. Jika sopir tidak ada, menunggu ketersediaan sopir yang sudah mengantar barang konsumen lain. Menampilkan alamat konsumen untuk patokan pengiriman. Selanjutnya menampilkan total harga pengiriman dan harga barang. Jika tidak setuju, kembali ke pilihan antar. Jika setuju, lanjut ke pembayaran. Selanjutnya akan diberi pilihan tunai atau non-tunai. Jika memilih diantar dan non-tunai, langsung membayar via bank. Harga ditambah dengan jasa pengantar. Menampilkan norek toko bangunan. Jika berhasil, menampilkan transaksi berhasil. Jika tidak, akan kembali ke pilihan pembayaran tunai atau non-tunai. Jika memilih diantar dan tunai, langsung membayar di kasir dengan menunjukkan kode transaksi. Jika memilih diambil sendiri, pilihan membayar tunai atau non-tunai. Jika tunai, menampilkan kode transaksi untuk dibayarkan ke kasir. Transaksi berhasil menunggu membayar di kasir. Jika non-tunai, akan menampilkan nomor rekening toko bangunan. Jika tidak akan kembali ke pilihan pembayaran tunai atau non-tunai. Jika berhasil, menampilkan transaksi berhasil. Pemilihan barang. Tahapan di mana customer memilih barang yang akan dibeli. Pemilihan jenis jasa pengirim. Pada tahap ini, customer memilih jasa pengiriman diantarkan atau ditambah di tempat. Jasa pengirim dikenai biaya 20.000 dan diambil sendiri gratis. Pemilihan jenis pembayaran. Toko bangunan menyediakan dua jenis pembayaran yang bisa dipilih, yaitu tunai dan non-tunai. Aturan dalam bisnis, tidak menerima bon atau hutang kecuali pelanggan tetap. Tidak boleh masuk ke toko menggunakan mantel basah. Batasan karyawan meminta izin 2 hari selama 1 bulan. Jika lebih dari 2 hari, dipotong gaji sesuai jumlah hari. Jam kerja karyawan 8 jam mulai dari jam 8 sampai jam 5 sore. Jam istirahat karyawan 1 jam mulai dari jam 12 sampai jam 1. Bab 3, analisis dan kebutuhan sistem. Metode pengembangan sistem. Kelompok kami menggunakan metode pengembangan sistem waterfall. Alasan mengapa kelompok kami menggunakan metode waterfall karena salah satunya menghasilkan sistem program yang baik, sebab harus jelas dan teliti di setiap step pembuatan program. Dikerjakan secara bertahap dengan baik, dan metode ini adalah metode yang paling sederhana dan tradisional, namun menghasilkan program yang baik. Pada program toko bangunan yang kami buat harus menjadi program yang terorganisir karena mencakup banyak data, sehingga di setiap step pembuatan harus mempunyai data yang valid. Business rules. Narasumber Bapak Parmin. Fakta, nama toko bangunan adalah TB Putra Manunggal. Nama owner Bapak Tri Wibianto. Toko bangunan dibangun pada tahun 2013. Jam operasional toko dari jam 8 sampai jam 5. Alamat toko bangunan terletak di Jalan Kembangan, Kopeng, Perempatan Tambangan. Nama karyawan Bapak Parmin dan Bapak Supriyono. Batasan, tidak menerima bon atau hutang kecuali pelanggan tetap. 2. Tidak boleh masuk ke toko menggunakan mantel basah. Dan 3. Batasan karyawan meminta izin 2 hari selama 1 bulan. Jika lebih dari 2 hari, dipotong gaji sesuai jumlah hari.
keputusan, sistem pembayaran berupa tunai atau non-tunai, marketing, promosi papan nama tertag di pinggir jalan depan toko, target mencapai 50% keuntungan dari modal awal. Untuk aktivitas khusus, jam istirahat karyawan 1 jam mulai dari jam 12 sampai jam 1. Jam kerja karyawan 8 jam mulai dari jam 8 sampai jam 5. Jarak pengiriman barang sesuai jumlah yang dibeli. Komputasi, jumlah karyawan yang bekerja 2 orang. Gaji karyawan per bulan 1.700.000. Tarif pengiriman barang tergantung jarak. Tarif paling murah 20.000 dan paling mahal 50.000 sesuai jarak yang diantar. Restock barang hanya dilakukan pada saat barang habis. Memiliki distributor tetap dan perusahaan Vania, Avian, Cat, Nippon Paint. Analisis kebutuhan data akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya ada analisis kebutuhan data. Analisis kebutuhan data adalah proses untuk memahami dan merinci informasi. Merinci informasi apa yang dibutuhkan oleh suatu organisasi atau proyek agar dapat berfungsi dengan optimal. Entitas yang ada di dalam studi kasus kami diantaranya entitas kami ada customer, pembayaran, karyawan, toko, pengiriman, barang, pemesanan, dan detail pemesanan. Di mana atributnya bisa dilihat sebagai berikut. Di sini saya akan langsung saja menjelaskan analisis. Berdasarkan data di atas dapat diketahui terdapat 8 entitas yaitu customer, toko, barang, pengiriman, karyawan, pembayaran, pemesanan, dan detail pemesanan. Terdapat beberapa relasi atau kardinalitas yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Entitas customer berrelasi one to many dengan pembayaran. Satu customer dapat melakukan beberapa pembayaran. Berrelasi one to many dengan pengiriman. Satu customer dapat membuat beberapa pengiriman. Berrelasi one to many dengan detail pemesanan. Satu customer dapat memiliki beberapa detail pemesanan. Berikutnya entitas toko berrelasi one to many dengan karyawan. Satu toko dapat memiliki beberapa karyawan. Berikutnya entitas karyawan berrelasi many to one dengan customer. Beberapa karyawan bekerja di satu karyawan. Di satu toko. Berrelasi many to one dengan pengiriman. Beberapa pengiriman dikirim satu karyawan. Entitas barang berrelasi one to many dengan detail pemesanan. Beberapa barang dapat dipesan pada satu detail pemesanan. Entitas pemesanan berrelasi one to many dengan detail pemesanan. Beberapa pemesan dapat ditambahkan pada satu detail pemesanan. Ya, berikutnya kita masuk di bab 4, implementasi sistem. Implementasi basis data. Yang pertama kita membuat database toko bangunan. Setelah itu kami membuat tabel customer dengan sintaks sebagai berikut. Dan setelah itu kami membuat constraint customer. Dan setelah itu kami membuat tabel pembayaran dan constraint-nya. Kami juga membuat tabel karyawan dan constraint-nya dengan sintaks sebagai berikut. Tabel toko, tabel pengiriman, tabel barang, tabel pemesanan, tabel detail pemesanan dengan constraint-nya, dan setelah itu kami menginsert tabel barang sesuai dengan menginsert tabel barang yang kami buat secara dummy. Setelah itu kami menginsert semua data seluruh tabel dengan dummy data. Next. Kami juga menginsertkan data sejumlah 500 data transaksi. Nah, setelah implementasi data, terbentuklah skema database seperti berikut. Bisa dilihat di layar. Nah, laporan-laporan. 1. Memperoleh data barang yang dibeli. 2. Memperoleh laporan data pembayaran barang.
3. Memperoleh laporan data pengiriman barang. 4. Memperoleh laporan data transaksi. 5. Memperoleh laporan data customer. Bab 5 atau penutup, saran dan kesimpulan. Saran untuk mengembangkan aplikasi toko bangunan adalah sebagai berikut. Yang pertama, integrasi sistem pembayaran yang lebih fleksibel. Disarankan untuk mengevaluasi dan mengintegrasikan sistem pembayaran yang lebih fleksibel, termasuk opsi pembayaran yang berbeda, seperti kartu kredit, transfer bank, dan dompet digital. Pengembangan aplikasi seluler. Menyarankan untuk mengembangkan aplikasi seluler agar pelanggan dapat dengan mudah mengakses dan berbelanja melalui perangkat seluler mereka, meningkatkan kenyamanan dan keterjangkauan. Pelatihan karyawan yang berkelanjutan. Rekomendasi untuk menyelenggarakan pelatihan karyawan yang berkelanjutan terkait penggunaan aplikasi dan memastikan bahwa mereka memahami fitur-fitur terbaru dan dapat memberikan bantuan kepada pelanggan. Peningkatan keamanan data. Saran untuk meningkatkan lapisan keamanan data, termasuk enkripsi yang kuat dan langkah-langkah perlindungan untuk mencegah akses yang tidak sah ke informasi pelanggan dan bisnis. Tetapi, aplikasi toko bangunan juga mempunyai kelebihan dan kekurangan, antara lain sebagai berikut. Kelebihan, manajemen pelanggan. Fasilitas untuk menyimpan data pelanggan, riwayat pembelian, dan preferensi untuk meningkatkan pelayanan dan promosi yang disesuaikan. Pemesanan dan pembayaran online. Memudahkan pelanggan untuk melakukan pemesanan dan pembayaran secara online, meningkatkan kenyamanan dan efisiensi proses transaksi. Pemrosesan cepat. Mempercepat proses penjualan, pembayaran, dan pelacakan transaksi dengan menggunakan teknologi otomatisasi. Pembaruan harga secara real-time. Memungkinkan perubahan harga dan promosi diterapkan dengan cepat dan akurat. Pelaporan dan analisis. Menyediakan alat analisis data untuk membantu pemilik toko membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat. Kekurangan, biaya implementasi. Biaya implementasi untuk mengimplementasikan sistem dapat menjadi kendala, terutama bagi toko bangunan kecil dengan anggaran terbatas. Pelatihan karyawan. Membutuhkan waktu dan sumber daya untuk melatih karyawan dalam menggunakan aplikasi baru, terutama jika mereka tidak terbiasa dengan teknologi. Kerentanan terhadap gangguan sistem. Sistem dapat mengalami gangguan dan jika tidak ada langkah-langkah keamanan yang memadai, toko bisa kehilangan akses ke data bisnis. Pentingnya keamanan data. Keamanan data pelanggan dan informasi bisnis menjadi krusial. Jika tidak ada perlindungan yang memadai, informasi dapat menjadi target serangan. Ketergantungan pada teknologi. Bergantung pada teknologi yang dapat menjadi resiko jika terjadi kegagalan sistem atau perubahan teknologi yang signifikan. Kesimpulan, berdasarkan evaluasi implementasi aplikasi toko bangunan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi telah memberikan kelebihan signifikan dalam manajemen data barang, manajemen pelanggan, dan efisiensi transaksi. Kekurangan yang diidentifikasi seperti biaya implementasi dan pelatihan karyawan dapat diatasi dengan perencanaan dan pendekatan yang tepat. Keseluruhan aplikasi telah meningkatkan operasional dan pengalaman pelanggan, tetapi ada potensi untuk pengembangan lebih lanjut guna meningkatkan fungsionalitas dan keamanan. Dan daftar pustaka kami cantumkan di daftar pustaka. Lampiran surat penelitian yang kami buat. Dan ini bukti jika kami juga sudah melakukan penelitian di toko bangunan Putra Manunggal. Nah, demikian yang dapat kami presentasikan pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kami ucapkan terima kasih.